Coba dihitung dulu, jangan-jangan sampai hari ini teman-teman belum ngitung kebutuhan teman-teman sebulan itu berapa, sehingga ngerasanya kurang aja. Gimana kalau 10 mobil cuma 10 orang? Tadi jangan berandai-andai. Action dulu aja, nanti mau sih. Dan alhamdulillah alamin, saya juga perdana berdiri di sini di depan teman-teman semua, pengusaha-pengusaha yang sangat-sangat luar biasa, dari berbagai bidang, dari kuliner, dari restoran, dari baju, dan kemudian alhamdulillah di sini kita sudah hadir pemateri pagi hari ini, yaitu Bapak Erwin Don, yaitu selaku dari owner Rumah Makan Pindang Sehat. Dan alhamdulillah insyaallah beliau siap memberikan materinya pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara dengan tema strategi marketing Pindang Sehat, ada kalanya kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, tapi bukan tak kenal maka tak sayangnya dengan saya, tetapi tak kenal maka tak sayangnya dengan usaha-usaha yang ada di CV Bersih Aneka Usaha. Sebelum kita memulai, meminta kepada para pengusaha-pengusaha ataupun teman-teman dari IBF untuk memfollow akun Instagram yang ada di depan sini, yang mana ownernya sendiri adalah Ketua IBF Wilayah Lampung, yaitu Bapak Adiansyah SDMM. Baik, dimohon untuk memfollow akun Instagramnya terlebih dahulu, baru nanti kita akan mulai acaranya seperti itu. Baik, iya, sampai lupa untuk materinya, karena mungkin itu nanti sesinya ketika materi masuk. Jadi untuk follow akun Instagramnya Pak Erwin juga selaku owner dari Rumah Makan Pindang Sehat, yang mana untuk akunnya sendiri adalah Pindang Sehat lah ya, Pindang Sehat. Kemudian websitenya juga Pindang Sehat seperti itu. Baik teman-teman, sudah untuk di follow akun Instagramnya. Terima kasih sebelumnya. Untuk hari ini kita akan membuka acara bisa dibilang adalah pelatihan ataupun pembelajaran tentang strategi marketing Pindang Sehat dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua IBF Wilayah Lampung, yaitu Bapak Adiansyah SDMM. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah banyak cabang daerah, ada 10, jadi Lingga Inspirasi itu terasa nggak sering lagi ya di sini ya, karena udah ada di Bandar Lampung, Kebumi, Pringsewu, jadi ngadain itu. Tapi memang kita tetap komitmen sebulan sekali lah kita adain terus gitu, karena ini jadi follow up juga dalam pendampingan perusahaan di Lampung. Mudah-mudahan ini ridho dan diberkahin prosesnya, dan ini panitianya juga sengaja saya pakai panitia dari Basic Group, makanya mereka iklan colongan mereka lagi kita lihat, karena kita lagi mau bangun tim digitalnya, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, saya nambah satu lagi, mudah-mudahan harapannya juga ke depan bisa diduplikasi dengan teman-teman UMKM di Lampung dalam sistem bagaimana membangun timnya. Ucok ini udah 16 tahun. Kita tambahin satu lagi, proses biasanya kan cuma casting, interview HRD, sekarang kita masuk ke interview user atau BOD interview, yang melihat seperti apa peningkatannya. Karena salah satu jadi kendala di UMKM itu adalah ketika dia masukkan karyawan, keluarnya turnover yang sangat cepat. Nah, akhirnya kan kadang ingin melakukan
melakukan sesuatu bubar lagi, ingin melakukan sesuatu bubar lagi. Nanti harapannya juga, kenapa sih? Karena terlalu mudah juga masuknya, masuk datang, ada ponakan datang dari kampung langsung kerja besoknya kan? Iya, itu nggak sesuai sama standar yang kita punya, nggak disesuaikan dengan karakter dan kapasiti yang kita inginkan. Usaha itu kan kerjaannya nyari masalah tuh. Ya nyari masalah ya. Ketika ada masalah, di situ ada peluangnya. Ada peluangnya. Dan pertumbuhan itu berarti berjalan ketika masalah ketemu masalah. Yang nggak boleh itu masalah yang sama berulang. Ini marketing ya, besok masih marketing aja. Iya, artinya nggak belajar. Atau ini masalahnya SDM bertahun-tahun. Kalau setahun itu nggak apa-apa, setahun temuin tuh dicoba lagi sampai ketemu, nah ketemu nih. Jadi kita tuh bukan try and error, tapi try for the right path. Kita itu berbisnis itu bukan dicoba enggak, gitu. Bukan coba gagal, tapi coba sampai menemukan pola yang terbaik. Dan ketika dapat pola yang terbaik, itulah yang nanti kita akan ulang-ulang dan duplikasi gitu. Jadi jangan mindsetnya try and error lah Pak gitu. Atau mindset belajarnya, kenapa bisnis ingin belajar? Ya kimahnya salah, hasilnya salah. Akhirnya dapat pelajaran, bukan dapat duit, bukan dapat omset, bukan dapat profit, bukan dapat cash. Karena mulai bisnisnya niatnya untuk belajar. Ya dapatnya pelajaran, bukan dapat duit. Pelajaran itu didapatnya dari masalah yang ada. Misalnya ketipu partner, dapat pelajarannya. Rugi, bangkrut, dapat pelajaran nggak? Duit nggak ada kan, hilang kan? Nah, karena niatnya dari awal pingin belajar, maka diperbaiki mindset ya. Niatnya, kalau mau belajar adanya di IBC atau ikut IDM atau ikut kampus gitu, itu belajar, gitu. Dapatnya ilmu, dapat pulangnya, dapat hikmah. Jadi makanya banyak UMKM itu ketika ditanya gimana perkembangan usahanya, alhamdulillah dapat omset berapa ya, alhamdulillah dapat hikmahnya aja. Ya karena memang yang dicari hikmah, yang dicari itu ilmu. Ini buat teman-teman, kita berbisnis itu bukan untuk nyari ilmu, yang membangun kekayaan. Setiap amal itu punya hikmah masing-masing. Kalau ke masjid nyarinya duit, diusir sama takmir kalian. Anda takut otak amal hilang. Di masjid itu cari pahala dari amal ibadah, fardu dan fardu yang bersifat sosial pelayanan. Begitu juga ke sekolah nyari duit. Wah, bubar. Saya aja mau komplain dulu Pak. Komplain. 2003 saya harusnya komplain jam 2 sholat Jumat. Habis sholat Jumat saya ditelepon Bang Adi, namanya Bu Yuli sama Bang Adi juga di suaminya Bang, mereka orang Pemprov, ini ada bantuan untuk SMK di Tulang Bawang Barat. Suji ya, dulu jadi Suji sebagai kecamatan itu 40 unit komputer dari Bank Dunia. Wah, tahu nggak teman-teman, bubar itu persiapan saya mau komplain dan nggak lulus. Beneran nggak lulus. Habis itu saya nggak lulusin, baru komplain lagi 2007, jadi 4 tahun. Padahal saya komplain ya, komplain itu lulus sampai di depannya saya ditanya buyar. Karena pikiran saya bukan keilmuan yang saya pelajari, tapi caranya gimana? Yang ngasih modal siapa yang mengajarnya? 4 unit kali berapa juta kali itu, mahasiswa loh, belum punya banyak kenalan. Kalau sekarang tinggal telepon Pak Erwin aja, 40 unit Pak, bagi 2 gitu aja. Enak. Kalau dulu itu lu siapa punya modal? Karena belum punya trust gitu. Maka ketika sekolah atau ngampus kita pengen nyari duit, ya bisa jadi yang nggak dapat ilmu, dapat duit, ya saya dapat duit dulu. Jadi ketika itu saya udah nggak satu sesi di pertanyaan, habis saya moderator ditanya, saya nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Karena otak saya ini jadi 2 minggu saya udah belajar tentang bagaimana persiapan komplain, itu bubar, benar-benar bubar. Padahal saya kenal baik dengan 3 pengujinya. Jadi sebenarnya bukan karena kenal baik, kalau sering dibayarin makan kayaknya sama mereka kalau lagi di kantin itu. Saya sering ke rumah mereka gitu. Tapi itu tadi itu, hikmah bisnis itu membangun kekayaan. Hikmahnya belajar kalau boleh ilmi, dapatkan hikmah. Hikmahnya ke masjid,
kemahnya gotong royong di masyarakat, dapat kegiatan sosial, jangan sampai dibalik-balik ya. Kerja Mas Agus, Mas siapa ya tim ini, Sofa sama sampai 3 orang yang lagi magang, itu himahnya itu adalah belajar mendapatkan kompetensi, nggak nyari duit kayak mereka ini, nggak akan dapat duit nggak di dunia kerja, tapi dapat kompetensi. Kalau di kampus atau di BC mereka bayar untuk dapetin ilmu ya. Kalau kerja itu kita dibayar untuk dapetin ilmu. Bedanya cuma di situ. Artinya nggak mungkin kaya. Jadi jangan berpikir kerja di basic group bakalan kaya. Enggak, pasti bakalan kaya bosnya. Iya, walaupun saya cuma dapat 20% atau 25% dari keuntungan, tapi dapat dari sekian banyak usaha ini gitu. Paham ya sih? So, jadi ketika lagi itu serius kerja, dapetin skill, dapetin jaringan, dapetin keilmuan sehingga nanti ke depan bisa kalian gunain untuk membangun bisnis sendiri atau syukur kalau bisa kemitraan. Jadi, Bang, saatnya saya mandiri, abang investornya kita bangun usaha ini. Itu baru keren. Itu baru keren. Kita punya kompetensi dan dapat momentum. Iya atau tidaknya jawaban saya itu kan tergantung pas kalian kerjanya tuh. Kalau kerjanya males, nggak karuan, curang ya, itu keluar aja lah gitu. Paham ya di situ. Jadi poinnya adalah teman-teman di sini kita sedang kolaborasi bagaimana kita mendapatkan inspirasi dari ilmu dan pengalaman yang Pak Elvin di share. Pak Elvin ini punya brand yang usahanya banyak lah. Saya tahu usahanya bukan hanya Penang Sehat, ada Dakota, ada ekspedisi dan sebagainya. Mungkin usaha-usaha lain nanti juga bisa kalian gali. Tapi yang mau kita share di sini adalah bagaimana dia membangun Pinang Sehat, brand Pinang Sehatnya. Ada yang pernah makan di Pinang Sehat? Pernah? Yang di mana, Bu? Itu yang di Korpri kemarin. Yang di Korpri, yang di Metro. Loh, yang gede itu yang di Bandar Jaya, Pak? Gunung Sugi. Saya itu kalau itu hampir kadang-kadang itunya belum saya makan, saya udah kenyang sama sambal lalapannya. Terus seneng itu di lalapannya gitu. Lalapannya. Jadi kalau ikan atau datangnya itu saya cemilin aja. Karena memang udah enak banget makan lalapan sama sambal aja udah enak banget. Mudah-mudahan ke depannya pakai nasi organik ya. Jualan. Itu ada limbah suor ya. Teman-teman ke depan kalau saya lagi bingung, mudah-mudahan nanti kita bisa buat apa namanya display itu. Ya teman-teman ketika lagi ada acara boleh ajang itu. Yang pulang bawa lagi. Ya kalau bisa sih jangan bawa lagi, laku artinya kan, laku deal dapat reseller gitu. Ya kan nanti ini jadi saran semutnya teman-teman ketika mau berkenal dan teman-teman boleh pakai ruangan ini, teman-teman boleh pakai gratis. EduPay punya keuangan digital sendiri namanya EduPay. Udah pada install belum? Udah, memang udah. Saya beli pulsa 100 aja cuma 97.000. Murah lah artinya, dan itu punya kita sendiri, nggak mungkin lari ke Singapura atau lari ke perjuangannya IBM ya, karena sama perusahaannya punya Pak Evi, nanti udah IPO pasti penanam sahamnya adalah orang IBM juga, punya kita sendiri. Daripada kalian pakai Alipay atau untuk beli pulsa atau untuk bayar listrik atau untuk bayar anak sekolah segala macam, lebih baik IPay. Nah itu mungkin teman-teman, terima kasih banyak dan mudah-mudahan ke depan bukan hanya di wilayah, daerah-daerah juga ada yang inspirasi, karena memang permasalahan kewirausahaan di Indonesia ada 3. Yang pertama akses ke market, makanya kalau lagi daerah itu selalu cari produk yang bisa saya bawa sehingga saya bisa terus terakses kampung itu, paham ya? Karena permasalahan kedua adalah setelah akses market yang nggak kita akses, yang kedua adalah mentoring, pendampingan yang serius. Pemerintah belum melakukan itu sampai hari ini. Lembaga-lembaga perusahaan yang CSR juga belum tergantung sama uang yang ada aja. Kalau pemerintah lakukan APBD, kalau itu tergantung CSR. Nah, butuh kita yang mau mendampingi mereka secara serius karena mereka adalah saudara-saudara kita. Bukan karena produk mereka lebih murah, bukan karena itu, tapi karena mereka saudara-saudara kita yang punya hak juga untuk bangkit, untuk tumbuh. So, ketika saya bawa produk itu, misalnya saya dari Sebesi saya bawa salil, saya bawa semua saya bawa, ini sebenarnya untuk mengakseskan kita dengan mereka
sehingga kita punya alasan terus balik. Kita nggak perlu alasan lain, belum ada APBD, nggak ada anggaran, tapi karena produk ini harus kita bina dan kita jadiin contoh. Indonesia ini nggak kekurangan motivasi, Indonesia ini nggak kekurangan ide, Indonesia ini hanya kekurangan ketulusan aja. Tulusan aja. Mau nggak kita mendampingi mereka tulus terus menerus sampai mereka benar-benar tumbuh scale up. Bukan karena mereka jadiin pasar kita dan ikut workshop kita, atau bukan gitu. Bukan dijadiin kolam ikan dalam kolam yang kapan-kapan bisa kita pancing, bukan. Tapi karena memang ini adalah panggilan jiwa kita, karena Allah memerintahkan kita untuk memimpin. Memimpin itu berarti melayani, mengurusi, bukan mengurusi umat. Dan artinya Allah memerintahkan kita untuk berjuang dengan harta dan jiwa. Makanya omset teman-teman kudu gede supaya teman-teman terpenuhi kebutuhan keluarganya, sisanya bisa untuk melayani umat. Coba dihitung dulu, jangan-jangan sampai hari ini teman-teman belum hitung kebutuhan teman-teman sebulan itu berapa, sehingga ngerasanya kurang aja. Pernah jangan-jangan, coba dihitung ya. Teman-teman tuh bayar rumah berapa, bayar cicilan motor berapa, bayar makan berapa, bayar anak sekolah berapa, bayar beli rinso berapa, beli beras organiknya berapa, beli cemilannya, gerenginan berapa, makan di bidang sehat berapa kali, hitung ya. Oh ternyata saya 1 bulan ini, keluarga kecil saya ini butuhnya 3 juta misalnya, atau 5 juta. Nah kita harus kudu nyari uang sebanyak-banyaknya melebihi 3 juta itu, supaya apa? Angka cukup kita terpenuhi 3 juta, sisanya untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin muka bumi ini. Karena tugas kita di muka bumi itu ada 3, teman-teman. Bukan hanya untuk selfie, datang gubernur tonjol gede selfie, enggak. Terlalu besar biayanya kalau hanya untuk jadi sia-sia. Kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang taat, disuruh untuk beriman dan bertakwa. Ibadah itu dalam rangka untuk membuktikan ketakwaan. Jadi kita bersedekah, kita puasa, kita sholat, talawat itu bukan karena cara untuk jadi tambah hebat, tidak. Tapi hanya membuktikan kalau kita takwa dan taat sampai apa yang diperintahkannya. Kemudian yang kedua adalah memimpin di muka bumi dalam rangka iqamatuddin, teman-teman. Dalam rangka menjadi contoh sehingga orang lihat nih, oh kalau Islam itu yang memimpin jujur, Islam itu kalau memimpin amanah, kalau Islam memimpin itu tangan di atas, katanya. Kalau Islam itu yang memimpin nggak korup gitu. Itu bentuk dari iqamatuddin, bentuk dari menegakkan Islam di muka bumi sehingga di atas din yang lain, sosialis, kapitalis dan lainnya. Apa ya teman-teman ya? Indonesia kekurangan contoh, bukan karena masalah ide bertiar, buka YouTube aja langsung dapat ide, buka Google aja dapat ide, ngobrol sama teman nanti kalian sambil nyemil itu langsung dapat ide, gitu dapat ide. Tapi kita nggak punya template, mana nih contohnya yang berhasil? Jarang kan? Petani itu juga kita kesulitan. 1, 2, 3 tahun pertama itu dicemooh, ditolak, bahkan disabotase. Karena apalagi hasilnya rugi. Yang tadinya pakai pupuk nggak pakai pupuk, yang tadinya pakai pestisida nggak pakai pestisida, langsung drop. Tapi tahun ke-5 atau tahun ke-6 ini udah sama. Bahkan beberapa petani kita udah lebih hasilnya dibandingin dengan yang pakai pupuk sama pakai pestisida. Itu artinya apa? Lebih menguntungkan. Kenapa? APP-nya lebih murah. Pestisida kimia itu 1 liternya 50.000. Kita bisa jual pestisida organik 10.000 5 liter. Hasil produksinya nggak bisa nutupin biaya produksinya karena pupuknya udah langka, mahal lagi. Karena pestisidanya mahal luar biasa. Belum lagi ngerusak tanah sehingga semakin lama semakin rusak. Ketika dia semakin rusak, semakin banyak pupuk yang dibutuhin. Biaya produksi semakin lama semakin tinggi. Wajar kalau mereka terjerat ijon. Saya malah apresiasi sama teman-teman petani yang pulang dari Jepang, kemudian mereka mau menginisiasi ini dan luar biasa. Karena kita ini baru mau hijrah, teman-teman. Dari sesuatu yang haram ke halal. Tadinya main riba, nggak mau main riba lagi, itu halal ya. Mereka itu udah masuk ke toib. Riba itu clear buat mereka itu. Ijon itu clear buat mereka itu. Mereka udah masuk dari barang yang halal ke toib.
nggak pakai kimia, paham ya, nggak pakai kimia, kemudian prosesnya juga ramah lingkungan, nggak merusak. Toib itu kan gitu tuh, banyak barang yang halal di dunia ini sekarang, tapi yang toib harus dipilah-pilah lagi. Biasanya juga anak-anak kita untuk lihat, ada label halalnya nggak? Ada Pak, oke boleh. Tapi kira-kira ini toib nggak buat tubuh kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya sebenarnya lebih banyak dari Pinang Sehat, tapi ini karena temanya marketing Pinang Sehat, berarti saya mulai dari Pinang Sehat. Pinang Sehat itu sendiri saya buka tahun 2000, waktu saya masih muda. Sudah ada yang pernah ke Bandar Jaya? Sudah? Wah, mungkin ada rumah yang Bandar Jaya. Jangan-jangan belum pernah sampai ke Bandar Jaya bertanya. Dari pernah ke Bandar Jaya, nah, warung saya pertama kali sebelah BRI. Kalau teman-teman pernah ke BRI cabang menghadap ke irigasi, warung pertama kali saya tahu 2000 yang sama. Tapi kita belum tahu nih, belum tahu yang dijual, tapi masih nasi rames. Sekali waktu ada teman saya datang, dia bilang gini, pindah aja. Gimana masalahnya? Bang Syah jadi, ya udah. Kapan? Dalam jarak yang mengajari sama saya itu kurang lebih 20 kilo. Nanti kalau saya sempat saya cari, ya, saya buka tetap masih rames, tapi masih sepi, masuk. Jadi saya sekarang kadang saya mendoakan saya pagi-pagi juga kalau kita keluar rumah, saya sarankan anak saya kalau sudah pakai mobil dulu atau jalan ini doakan Allah melindungi, terutama kalau rumah sepi dia. Kita pernah rasakan. Masih sepi, masih harus buat terus. Sekali waktu tadi saya tinggal di bedeng, masih di bedeng yang sama ya. Setelah saya tidak sebelahnya lagi, di situ bisa bilang masih paling dulu waktu itu 2006 itu 300, 500 ya, masih 500. Alhamdulillah habis kontak. Lagi saya mau coba sesuatu yang baru nih. Belum sesuai, ini nanti sudah mungkin kita kalau masih merah pagi dagangan ini kan 10 menu kita satukan dengan harapan begitu orang lihat, oh saya cocok nih di menu ke-8 mampir gitu ya, harapan kita. Tapi ternyata hasil survei cuma butuh 3 detik untuk memutuskan mampir atau maju 10. Saya nggak tujuh tahun ketiga, saya cari tahu, maksud saya tujuannya biar mudah menduplikasi dari mana yang disebabkan. Apa karena mereknya? Apa karena tahun ketiga? Ya, ini dua permasalahan yang berbeda. Terus belajar. Sekali waktu ada tamu datang, saya dengar langsung, Pak, warungnya baru ya? Ini baru. Udah lama Pak. Loh, 2 minggu yang lalu saya lewat nggak ada. Ingat, ini sudah tahun ketiga. Bayangkan. Jadi kalau ada bilang, warung saya nggak terlihat, warung saya dicari teman susah, jangan berpikiran negatif. Introspeksi, iya introspeksi. Ada yang nutupin kan? Itu saya dengar langsung tuh. Kalau saya, 2 minggu yang lalu saya lewat nggak ada. Yang berikutnya anak saya kalau darurat bisa ke situ. Nah, saya carilah tempat. Ada satu warung yang masih buka, ya, mengatakan di jalan yang kelihatan. Kalau belum dicoba, warungnya saya masih buka. Saya keren juga warung. Sana jalan kaki masih lah kalau 2 kilo, 3 kilo biasa anak-anak harus jalan kaki. Saya pun biasa. Setelah itu, saya sambil nyambi ekspedisi dari Bapak. 2006 saya insaf satu. Kita lagi berpikir gimana kita bisa lebih baik, gimana kita beda lebih baik dari yang dari bekas warung kita. Gak lama bekas warung itu proses pembangunan, di belakangnya ada warung juga, gak lama ada juga warung yang ada pengadilan agama itu sama, pindah semua. Jadi sekarang ada 5 minum. Selama ini dari situ kita pakai mahal. Ini kita dalam rangka menarik dan pelanggan luar biasa, biayanya tinggi. Ini tidak masalah. Yang penting tarik kita gimana balik dulu. Kita buat tadi dengan basic awal bannernya harus huruf lebih besar, pakai font standar, lebih jelas. Terus kita buat 7 alasan kenapa harus mampir di Pinang Sehat. Kita buat
pasang sepanjang jalan. Saya profesi saya selain Dakota saya pasang banner. Saya pasang banner, orang bilang wah nanti itu pasang di tiap PLN itu di mana PLN itu sudah saya Pak Desi anak boleh kan Pak yang telepon nanti di mana, oh saya dia punya Telkom, tenang aja pasang, kita pasang kan. Kalau nanti nggak boleh kita turunin kan, bukannya kita ya nanti kita action dulu lah, jangan terlalu banyak pertimbangan, pasang aja naik dari 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta. Alhamdulillah. Yang tadinya 5 juta, kita nggak pernah lagi dapat 5 juta. Minimal 15 juta. Kembali ke yang galau. Ternyata Allah mau kasih yang lebih baik. Jadi kan kita kalau kita usaha itu kompetitor kan selalu lihat apa nih yang bisa ditiru gitu ya. Nah, kita siapkan. Nah, jadi selain wah kita menganggap 7 ini bisa diikuti, kita tambah 2. Orang bilang 9 bukan, 7 tambah 2. Kalau dulu ada yang pernah lewat tuh 7 tambah 2 alasan, bukan 9. Dia lebih berkesan ya. Jadi 7 tambah 9 alasan. Nah, setelah itu tambah rame sampai 15-20 juta kali. Masalah sekarang kita ada 20 juta. Hari ini luar biasa ramai maksudnya karena pandemi ya. Dulu 20 juta biasa satu hari. Nah, terus apa lagi nih yang bisa kita perbaiki? Dan tadi apa pembeda saya sama istri saya? Nih, kita harus melakukan sesuatu yang beda antara kita nggak ada dan yang ada. Kita ada. Apa? Yuk, apa? Kita coba salah satunya. Kita beli tanah, kita bangun masjid. Kita beli tanah 5.000 meter, kita bangun masjid. Jadi tahun berikut masih ramai terus. Kita pernah top skor 30 juta satu hari. 30. Saya akhirnya punya 3 outlet. Saya pernah satu hari omset 3 outlet saya 50 juta. Bayar satu hari saya dapat 10 juta. Tinggal cerita. Tinggal kenangan. Tapi alhamdulillah. Setelah itu kita buat SLB. Kita buat apa? SLB. Ya, kita buat SLB pertama di lampu tengah. SLB gratis. Kenapa kita buat SLB? Ini itu hanya mendatangkan pembeli, calon pembeli dan pembeli. Tapi setelah saya pelajari, ternyata berangkat dari pengalaman tahun 2001, ada yang lebih penting di awal itu adalah internal operasional, sehingga itu masuk kategori marketing. Karena yang membuat orang datang itu marketing, tapi membuat pembeli datang kembali operasional. Jadi saya bagi 2, marketing internal. Internal kita adakan pelatihan sama karyawan gimana memberi pelayanan yang excellent. Karena satu orang. Kalaupun wah nanti gimana kalau 10 mobil cuma 10 orang. Tadi jangan berandai-andai. Action dulu aja, nanti evaluasi. Terus dikasih hadiah anak-anak. Gitu. Karena kita yakini anak itu mempengaruhi keputusan orang tua. Ya, mungkin kalau 1 kali hilang, 2 kali ya hilang, 3 kali dia mau ngajak. Masa kita tega? Aduh Pak, punya saya Pak. Nah, sehingga itu kita belajar. Kita ada hadiah, ada rumah pohon, ada kostum. Tapi yang kendalanya, yang belajar ini nggak mulai-mulai. Ya? Iya. Jadi lebih baik berpikir 10 kali bertindak daripada 100 kali tidak bertindak. Oke, ini kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andri. Usahanya snack, Pak. Yang mau saya tanya, dari pengalaman Bapak, apakah itu harus sebuah tim untuk membentuk marketing yang kreatif? Pertanyaannya, bagaimana awal mula membentuknya? Terus pertanyaan kedua, kalau boleh dulu Pak ya, saran untuk marketing di produk snack. Ini dilihatkan nggak? Oh silakan. Motor di depan coba aja. Nah ini contoh produknya nih Pak. bisa ngomong. Nah, itu
tagline-nya sih hampir sama dengan tagline Uber, tanpa perasa, tanpa pengawet dan lain-lain. Mungkin yang mau saya minta tolong diberikan saran untuk marketing kreatif dari Snack itu. Terima kasih. Hanya mulai Januari kemarin saya mulai bentuk tim, terutama marketing mulai dan mulai. Tujuannya apa? Karena saya merasa bisa lebih maksimal. Kalau saya sendiri menurut saya nggak maksimal, tapi saya bisa saya ratusan loh. Kalau saya punya peluang, bisa kalau ini bisa di copy oleh semuanya, dan itu saya lakukan sendiri. Karena tadi pertimbangannya di akhir 2020 itu saya ambil untuk operasional dan pembukuan 1 orang, 2 jabatan. Januari kemarin baru marketing. Dan menurut saya, untuk teman sharing, menurut saya dia belum sefrekuensi sama saya juga. Tapi tadi, kalau di awal tinggi gitu, tinggi. Bapak lakukan sendiri, dan itu kelihatannya aja heboh. Nggak ada kerjaannya itu Pak. Itu nggak ada kerjaannya, waktu kita buat. Setelah kita buat, kita kampanyekan lah. Kampanye kan nggak kita juga setiap hari. Oh, nggak juga. Kita pasang kalau itu dulu banner-banner dan seterusnya. Itu menurut saya. Kalau kita untuk tim, 1 kontribusinya yang kedua belum tentu suka, yang ketiga belum tentu seperti yang kita harapkan. Gitu ya. Itu seperti itu. Jadi Bapak menurut saya banyak ada baca praktikin baca. Kalau kuliner saya banyak. Bisa diterapkan ke usaha makanan tadi, nggak tahu saya. Gitu. Nah, jadi itu menurut saya. Nah, kalau untuk membuat ini menarik, kayaknya kalau 1 nggak cukup. Bukan, maksudnya kalau 1 ya anak saya aja 3. Oh iya kan. Nah, waktu kita sharing kan, coba nih makan dulu nih. Insya Allah Pak, nanti Bapak boleh catat nomor saya, nanti Bapak WA saya. Ini saya bawa contoh ya Pak. Sampel produk. Boleh catat nomor saya Pak. Itu jadi keinginan untuk wira swasta tadinya akhirnya walaupun masih banyak kok saya mau usaha apa gitu tadinya kan, makanya seperti ini bakal besar ini bukan jago kandang lah istilahnya. Nah, ini yang saya terinspirasi, penasaran sama tadi di WA Ustadz Adi sampai detik ini rasanya emang cita rasanya nggak berubah ya, yang jelas ya. 500 saja. Itu 42% itu dari banyak. Hanya 37% dari mulut dan mulut ke mulut teman saudara. Itu survei kita sendiri. Sehingga efektif ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan informasi yang banyak jadi itu memang terbukti. Tadi terkait apa? Memang itu janji kembali. Itu janji harus, tapi iklan saya sudah wanti-wanti. Kemarin waktu buy one get one itu ada beberapa di Metro karyawan yang nggak bisa karena situasi kredit, jadi nggak dapet dia bawa pulang nih, atau Pak beli 1 kali 1 kita tracking karena dapet. Saya nggak bisa, ini kan iklannya janji itu harus tepati, nggak bisa karena kita kayak sama baik ya. Perkenalkan Mas, nama saya Jun. Untuk di kuliner boleh terbilang baru. Yang saya tanyakan tadi perihal branding. Branding tadi disebutkan bahwa branding usahanya itu yang terukur dan memberikan trust tadi istilahnya. Nah, cepat banget saya. Dan satu, nah itu yang terukur ukurannya apa Mas? Satu pertanyaan adalah ukurannya apa? Dan waktunya berapa lama untuk membentuk brand? Dan untuk tambahan satu lagi tadi, ini 3 pertanyaan sih, saya gabung jadi 1. Pertanyaan adalah, sekarang saya ada kendala di SDM untuk pengen coba mau mencari masalah. Saya mencari masalah kembali lagi. Karena biasa kegiatan hari sibuk banget sekarang, terlalu nyantai hidup saya. Saya mau coba nekat buka cabang, dan saya belum tahu teknik untuk nambah karyawan ataupun untuk rekrut.
Saya mau cari masalah mas, jujur. Nah, mohon tips dan triknya untuk nambah masalah ini supaya karyawan saya satu pertama loyal, kedua integritas, yang ketiga profitable jelas. Karena karyawan siapa yang sih ngasihin profit seperti itu mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba buat beda. Misalnya omset kita berapa nih? Omsetnya 1 juta. Kita buat beda. Apa nih? Kita buat misalnya diskon luar biasa diskon bangun tas ya. Jadi terukur, jadi kita buat cetak banner. Setelah itu kita tadi omset juta kita pasang, naik nggak omsetnya? Kalau nggak naik berarti nggak efektif. Gitu. Tapi ingat, sebagian orang tadi jumlah mempengaruhi juga. Jumlah dan lokasi. Kadang-kadang kita udah sih saya sudah ABC nih, tapi nggak naik omsetnya. Gimana? Iya, dia rupanya nggak disampaikan dalam jumlah yang tepat, dalam jumlah yang banyak ya. Nggak banyak. Kalau cuma dia sendiri yang tahu, yang dibeli apa? Kalau dia diem aja gitu ya. Jadi cara mengukurnya sih gitu. Cara mengukurnya omsetnya berapa, lakukan aktivitas marketing, naik nggak naik, nggak efektif. Coba lagi, plan lagi. Oh berarti Waktunya? ya. Waktu. Kita kemarin coba kita survei itu kita 2 minggu sampai 4 minggu. Kalau masih baru 2 minggu, kenapa? Kan baru belum banyak orang melihat ya. Kalau yang saya ukur ini benar kan? Kalau mungkin udah sedikit mungkin nggak ahlinya sih. Walaupun tim saya ada. Kenalkan, nama saya Yetri Hasan. Saya bertugas di Pasca Winda Denta Lampung. Kebetulan saya dosen Pak Erwin. Jadi satu pertanyaan pamungkas barangkali juga perlu buat adik-adik yang lain. Apa semangat sih kok bisa begitu tangguhnya melawan corona, melawan tol, ya kan? Melawan disuruh pindah mendadak padahal udah mapan gitu, tapi dengan dengan kegagahan Bang Erwin tetap survive sampai hari ini. Ini yang paling penting ditularkan ke anak-anak muda yang hadir di sini, terutama untuk anak saya. Terima kasih Bang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau tadi terkait semangat mungkin karena keadaan kali ya Bu Yetri. Jadi kan kita tuh tinggal satu pembanding mungkin ya. Kalau ada yang banding, ada A, ada B, mungkin ada pilihan. Kalau saya memang saya nggak ada pilihan, gitu. Jadi saya hadapi aja. Dan mungkin kembali ke tipe ya. Mungkin tipe saya nggak tahu istilahnya, ada yang sanguin dan lain-lain, dia saya nggak pelajari. Cuma saya memang kalau ada masalah itu mungkin pelajaran untuk semua. Kalau ada masalah fokusnya solusi, bukan masalah itu sendiri. Sehingga misalnya ada jalan keluar, dan kita sudah banyak, saya sendiri banyak mengalami yang menurut kita ujian, ternyata itu tanda untuk naik kelas. Jadi kita mundur cerita dari nggak diperpanjang, agak galau. Kalau saya di situ terus, omsetnya cuma 5 juta tuh maksimal. Saya nggak bisa omset 30 juta ya. Tapi kan mungkin karena saya digerakkan, nggak tergerak-gerak sama Allah, dibuat nggak mau perpanjang lah, kalau mau pindah sana kan. Mau diberi yang lebih baik ya. Mungkin itu. Semoga ke depan lebih baik, lebih baik. Oh, masya Allah. Ini produknya teman-teman dari Indonesia. Iya. Mohon sekalian Pak Erwin minta di follow ya. Oh iya. Instagramnya. Oh, insya Allah. Silakan. Terima kasih Bang Erwin. Sudah? Terima kasih. Brosurnya beli bagi. Ibu, brosurnya untuk doa dan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua dan bisa diimplementasikan langsung di usaha-usaha teman-teman semua, dan semoga usaha-usaha teman-teman semua semakin sukses dan